Guys, karena Pichel malam hari ini mager banget dan nggak bisa tidur, jadinya kalian temenin Pichel ya. Kita akan coba pindahin nih PC ini ke casing belakang Pichel. Ya, seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel bilang tadi bahwa ini kontennya bukan konten serius-seriusan, akan lebih santai karena memang banyak yang teman-teman juga feedback ke Pichel bahwa ya kalau bisa bahas-bahas yang lebih santai lah. Jadi oleh karena itu, ini sekarang tuh tanggal 8 Januari 2023 jam 12 malam ya. Jadi makanya udah ganti jadi tanggal 8. Jadi which is ini udah hari Minggu subuh tengah malam lah ya, Minggu tengah malam. Pichel tuh nggak bisa tidur, kepikiran buat mindahin isi dalam PC casing ini ke yang di belakang ini. Ya. Kenapa? Alasannya? Jadi begini teman-teman. Ini tuh dulu PC ini tuh Pichel beli speknya mungkin speknya standar aja ya, kayak Core i7 generasi ke-9 gitu kalau nggak salah, 9000 berapa series. Terus kemudian GPU-nya pakai GeForce GTX 1080. Tuh, terus kemudian pokoknya muat lah di dalam casing ini gitu ya. Terus tiba-tiba Pichel tuh baru aja ganti jadi GPU-nya RTX 3090 ya kan, karena harganya kan sudah semakin murah guys ya kan, karena mulai banyak yang hancur gara-gara crypto mining ya kan, jadi banyak yang jual. Nah, tuh teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini sekarang udah pakai RTX 3090 biar Pichel bisa main sweeper lebih bagus. Jadi ini udah RTX 3090 ya teman-teman bisa lihat ya. RTX 3090. Tapi yang jadi penyakitnya ini casingnya tuh dari mereknya Cougar kalau nggak salah. Cougar itu dia punya limited space banget soal power supply, sehingga Pichel pas waktu ganti PSU itu Pichel beli aja sembarang dari mereknya Aerocool. Kotaknya sih ada situ tuh. Aerocool Mirage Gold 850 watt yang 80 plus gold. Yang udah ada fitur-fitur RGB segala macam. Dan nggak bisa masuk. Jadi bayangin, ini selama ini tuh selalu begini posisinya. Jadi komputernya begini, terus di sininya power supply-nya. Jadi benar-benar totally kepisah. Nah, oleh karena itu Pichel tiba-tiba tanpa ada hujan ataupun petir, ya udah Pichel coba beli casing ini nih. Casingnya dari Armageddon ya. Nih, kita datangan casing dari Armageddon, itu yaitu namanya Armageddon Tron 7. Yang katanya cakep banget dan kita akan coba lihat sama-sama. Jadi teman-teman cuma hanya akan menemani Pichel pada hari ini buat kita pindahin isi jeroan ini semua, kita masukin ke dalam ini ya. Tuh. Ya katanya sih banyak kelebihan dari casing ini, tapi kita akan coba lihat aja ya, katanya sih bisa tools apa segala macam. Oke, jadi kalau secara pertama pasti kita akan bongkar dulu semua isi yang ada di sini ya, jadi Pichel akan protolin semua, baru nanti kita akan coba pindahin ke sini ya. Oke, pertama-tama kita lepas dulu kali ya ini ya. Aduh ya ampun, hidup ini gini banget ya. Ini namanya first world problem. Habis nggak nyangka aja gitu ganti GPU bakal seribet ini. Karena emang dulu pas waktu punya GTX 1080 itu pas lagi masa-masanya dia masih bagus-bagusnya, emang baru-baru rilis. Gitu. Terus baru pakai berapa lama, keluar 20 series kurang menarik, nahan, nggak beli. Keluar 30 series, udah pada lagi COVID masa-masanya, dipakai crypto. Ya ampun dah, emang cobaan banget buat kita para gamer dalam beberapa tahun belakangan ini. Makanya Pichel baru ada duit ya udah baru beli. Toh 3000 series juga masih bagus lah ya kan Nvidia.
Oke, ini ada tempat kipasnya, tapi kipasnya kipas lama, terus kayaknya kipas nggak jelas gini. Sama ini ada hard disk isinya 4 tera di dalam sini. Kita akan keluarin juga. Ribet ya. Jadi nanti ini casing kosong bisa kita beliin aja kali ya, motherboard gitu. Berapa kayak yang 8 generasi 8 atau generasi berapa? Kita masih di 1080, lumayan buat ya mungkin buat anak-anak nonton ini kali, nonton video atau main apa Roblox apalah itu mereka itu. Lumayan lah 1080 cukup kali ya buat main Robloxan. Nah, agak kotor guys. Kayaknya kalau yang megang 4000 series mungkin akan lebih jos lagi kali ya, gede. Nah, yang 30. Kita cabut port-portnya ya. Nih kalau misalnya mau teman-teman mau sambil ikutan lihat ya kan, sayang kan udah kita ajakin nongkrong bareng di sini terus habis itu nggak ngeliat juga kita ngebongkar-bongkarnya ya kan. Terus mantep ya. Ini emang dasar Pichal tuh kagak tahu prioritasnya kayak gimana. Teman-teman pasti udah pada ngintip dan kayak, hah itu seriusan apa CPU coolernya masih pakai yang stok? Iya guys, ya harap maklum. Emang kadang-kadang saya prioritasnya agak salah ya. Ya mana tahu mungkin ada brand yang mau kirimin ya kan guys ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal komputer ya, Pichal tuh sebenarnya dulu tuh emang minat sih sama komputer. Walaupun secara kemampuan sehari-hari waktu itu ya ini sih nggak punya komputer yang canggih gitu. Masih inget banget dulu punya komputer seadanya, speknya masih inget zaman-zamannya dulu Pentium 1 juga. Itu juga setelah merengek-rengek dan beli second dari saudara karena saudara yang jual gitu. Buat main game Hercules guys. Ada yang pernah main game Hercules kayaknya? Yang Hercules. Gitu. Tapi kalau yang jika Anda hidupnya di zaman-zaman seperti saya pasti tahu game itu. Hercules. Gitu. Kayak orang batuk. Nah, ini motherboardnya kecil sekali ya. Tuh. Ini depannya motherboardnya cuma segini. Ya, bayangin ini motherboardnya segini, ini GPU-nya segini. Oh. Apa kabar coba kalau 4000 series. Oke, ini secara casing kayaknya harusnya udah. Nih udah kosong tuh. Nah, cuma tinggal kita sisain kipas sama kabel-kabel buat ke port depannya. Sebenarnya ini casingnya bagus sih karena dia ada kayak ininya loh, kayak port di sampingnya gitu, sedangkan kalau ini portnya semua di atas. Pichal lebih prefer yang samping sebenarnya. Ini yang back panelnya, back plate-nya. Oke, kalau udah kita singkirkan dulu ini. Nanti kalau ada video iseng berikutnya, Pichal nggak bisa tidur lagi. Kita coba cari komputer. Ya. Ini casingnya guys. Armageddon Tron VII atau Tron 7. Jadi dia kayaknya ada Tron 3, Tron berapa gitu ya. Tronton nggak ada. Ya. Oke. Yang jadi sebenarnya kalau dari yang Tron 7 itu katanya selling point-nya adalah yang di depannya ini katanya. Depannya itu bisa bagus gitu. Nggak tahu ya, kita lihat aja. Dan juga Pichal udah beli beberapa fan-nya nggak jelas gini. Ya karena kita tidak punya uang. Jadi kita beli yang fan murah meriah gini. Mereknya Comic. Tuh, dual RGB. Sama Pichal juga beli ARGB controller. Kenapa? Karena si power supply-nya ini, yaitu tadi Aerocool Mirage Gold ini, yaitu kan ada kayak infinity color-nya gini di sini ya.
Tapi di motherboard Pichel itu karena saking kayaknya motherboard budget ya, namanya juga kita kalau bisa hemat ngapain harus boros gitu kan. Ini tuh nggak ada sama sekali RGB controllernya, jadi mau nggak mau harus pakai yang punya eksternal. Oke. Sudah, kemudian kita akan coba buka belakangnya juga, karena kita mau masukin motherboard segala macam. Nih, yang sebaliknya juga tetap masih toolless, kalau teman-teman bisa lihat ya. Nih, bautnya baut putih begini, cuma tinggal puter, nggak perlu obeng sama sekali. Oke, tahap pertama, sebelum kita masukin motherboardnya, jelas kita taruh dulu plate-nya ya, back plate-nya. Biar teman-teman bisa lihat juga, ya kan, udah sayang, udah temenin, terus ditinggalin, kasihan banget ya kan. Ya elah banget. Gue udah sengaja nemenin, malah ditinggalin ya kan. Iya. Nah ini even bahkan untuk yang si plate ini juga toolless ya. Wah gokil nih, gokil. Oke, ini backplate-nya udah kepasang. Terus kemudian kita akan pasang langsung motherboard-nya. Motherboard kecil banget. Dan di sini ada M2 NVMe-nya. Isinya kecil kalau nggak salah, 256 GB. Semua memang Pichel dapat masukan dari kalian which is good, which is bagus ya. Yang terkait banyak minta kalau bisa ada lebih banyak tutorial gitu ya. Pichel sih sangat-sangat oke banget dengan feedback tersebut. Jadi kalau misalnya emang teman-teman ada yang ada ide tutorial apa yang mau dibikin, feel free loh untuk disampaikan. Dengan senang hati kita akan bantu. Sekarang mungkin kita akan pasang power supply-nya dulu kali ya. Power supply-nya kan karena bisa langsung masuk nih. Kita pakai yang sistemnya modular. Akhirnya kamu punya rumah yang cocok ya nak. Selama ini kamu terbengkalai hidupmu di luar. Dan serem loh, kayak Pichel tuh kan kalau setiap lama nggak pakai pasti nanti bakal matiin switch-nya gitu kan. Agak serem aja menjangkaunya gitu kalau di luar-luar begitu. Kayak sangat tidak proper gitu. Oke, power supply udah pasang, tapi ini kayak masih agak kurang lebar guys, jadi kayak ada gap nih, agak ada gap sedikit. Kelihatan nggak ya gapnya? Tuh, jadi ada gap lumayan tuh. Nih, jari Pichel bisa masuk nih ke dalam sini. Tuh. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya, nggak boleh banyak ngeluh. Oke. Terus kemudian untuk hard disk kita bisa masukin lewat dari belakang sini. Nih, yang belakang ini. Kita mulai cicil-cicil aja masukin yang memang bisa dimasukin. Oke, setelah udah itu selesai, sekarang kita akan mulai untuk pasang GPU-nya. GPU-nya kita begini. Hampir mepet guys, nanti kita coba lihat ya, kita buka dulu pinggirnya. Hampir mepet. Buka ini satu-satu. Karena kita butuh 2 buat GPU-nya, jadi kita cuma buka 2. Yang selebihnya karena kalau udah dibuka agak sulit mau dipasang lagi. Oke, 2 kita pasang. Wow, mepet sekali. Nih, biar teman-teman lihat deh, nggak apa-apa deh. Tuh, GPU juga udah masuk. Sekarang kita cuma tinggal nyelesain perintilan-perintilan ini, kabel-kabel ini, sama kita nyelesain pasang fan. Sebenarnya saya pasang fan dulu tadi ya. Nih yang tadi komik ini. Katanya bisa pasang 2 di atas,
sama satu di belakang. Jadi guys, kita udah selesai nih masangin sisa-sisanya. Ya, Pical nggak usah tunjukin terlalu banyak. Nah, lumayan agak PR. Tapi side panelnya udah selesai kepasang, terus Pical udah selesai pasang juga kipas-kipasnya. Nih, tuh. Ya, udah not bad lah ya. Kabel manajemennya. Kabelnya udah jalan, cuma tadi pas waktu Pical tes, ini yang atas satu lampu RGB-nya nggak hidup. Jadi it's a bit disappointed. Cuma selebihnya sih oke-oke aja. Ini kita lagi mau finishing touch, biar nanti kita coba test run. Kalau udah test run harusnya ya udahlah, nggak usah ini lagi terlalu banyak masalah. Ada beberapa hal yang kecil kadang-kadang suka lupa, terutama masalah peletakan-peletakan begini. Apa dari dalam? Iya. Oke, udah kepasang. Udah. Nah, ini kita akan coba tes. Gimana cara tesnya ya? Apa pakai ini? Ini hidup nggak? Teman-teman bisa lihat ya? Ya mungkin teman-teman bisa lihat ya. Dari situ ya, kelihatan kan? Ini kan? Kita coba pakai kabelnya. Kabel HDMI. Kabel HDMI. Oke, ini kita ambil dulu kabel HDMI-nya. Ini kabel HDMI kayak nggak pernah pakai. Nah ya, teman-teman bisa kelihatan ya. Ini kita taruh monitor di sini, at least cuma buat nandain bahwa ini hidup, tapi Pical masih belum tutup. Ya. Yang menjadi concern Pical sih kayak ada beberapa, terutama di bagian kipas atasnya ini yang agak susah. Tapi nanti Pical akan bahas coba. Oke, ini kita listrik udah kita hidupin. In source. Oke, source sudah HDMI. Oke ya, kita akan hidupin ya. Nih, hidup. Ya, ini satu nih yang tadi bisa bilang lampu nggak hidup guys di sini. Nah, oke, hidup ya. Tuh ada gigabyte tuh. Oke, Windows juga booting, harusnya aman. Ini yang tadi bisa bilang guys. Nih, depannya jadi gini deh. Tuh. Terus ada tombol LED-nya juga di sini. Nah, jadi itu kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, goks ya. Secara garis besar sih ini casingnya normal aja. Di bagian atas ada dua port USB Type A 2.0, satu port USB Type A 3.0, satu port untuk mikrofon sama untuk headset. Ada dua LED indikator untuk power sama untuk loading. Ada tombol buat LED sama tombol buat power. Ya, berhasil masuk, jadi nggak ada masalah. Palingan itu aja sih sebenarnya ya yang jadi kendala. Oh ya, bahas kendala ya. Ini bisa mati dulu. Oke, udah mati. Kita cabut HDMI, kita matiin switch power, kita cabut juga powernya. Oke, jadi Pical mau ceritain apa aja kelemahan yang Pical temukan sebenarnya secara umum di casing ini. Yang pertama, ini motherboardnya sama kipas atas ini tuh kayak mentok. Jadi dalam tadi beberapa kondisi tuh Pical kayak harus agak paksa masuk biar kipasnya bisa masuk. Terus kemudian palingan selebihnya sih Pical nggak terlalu concern ya. Paling ruang di sebelah kanan ini tadi agak sempit dan agak sulit lah gitu untuk merapikan kabelnya. Tapi at least dia punya beberapa ruang-ruang di balik-baliknya ini untuk bisa kita atur kabelnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat kan ini relatif rapih lah ya cabling manajemennya kan. Not bad lah ya. Gitu. Selebihnya sih mungkin materialnya aja. Materialnya memang nggak terlalu tebel, tapi finishingnya sih quite okay sih. Apalagi nanti kan ditambahin dengan tempered glass-nya. Nih tuh tempered glass-nya. Oke, ini tinggal masukin baut terakhir. And we're good to go. Oke, udah. Kita tutup main rapat, kita buka. Nah, gitu dong. Ya.
Ya, kita kencengin biar jangan jatuh kayak di video-video TikTok ya kan, jatuh nangis. Dan kita akan tutup dengan kita hidupin sambil Pical akan closing remark. Oke, jadi paling itu aja sih guys. Tadi Pical juga udah kasih tahu sama kalian juga apa aja kelemahan-kelemahan yang ada di casing ini. Tapi secara umum sih casing dari Armageddon Tron 7 ini, Tron VII itu ya, Tron 7 gitu ya. Ini quite good, not bad lah. Secara tampilan juga ini kelihatan seperti kayak casing-casing yang bagus gitu ya. Walaupun kalau misalnya kita pegang baru kerasa banget ini kalengnya tuh berasa banget, beda sama kalau kayak Pical di BSD tuh pakai NZXT gitu ya, memang beda banget. Tapi ya oke lah, kalau selama kita nggak pegang kan kita nggak selamanya kayak megang komputer yang kayak aku main komputer kan nggak kayak gitu. Dan makasih juga buat teman-teman yang mungkin sampai bisa mendengar message ini, berarti tandanya kalian mendengarkan sampai akhir, yang which is saya sangat bangga sekali kalau kalian bisa dengar sampai sejauh ini. Ya, temenin Pical ini sampai jam berapa nih? Udah hampir mau jam 2 pagi. Ya, karena tadi mungkin ada beberapa yang Pical potong biar teman-teman nggak usah terlalu banyak ngikutin lah gitu istilahnya, kasihan juga dengerin. Ya, tapi secara umum sih Pical sangat recommend ini. Dan ini secara, kalau teman-teman ada yang nanya casingnya harganya berapa, ini case-nya tuh harganya sekitar hampir 600. Jadi yang warna putih ini pas Pical beli harganya 10.000. Ya hampir 10.000 kan? 10.000 doang sih, 10.000 atau 20.000 gitu, lebih mahal dibandingkan dengan yang warna hitam. Tapi Pical karena buat di setup di sini, jadi nanti mungkin akan butuh yang warna putih. Makanya kalau yang hitam kan takutnya produk-produk banyak yang udah hitam, jadi kurang stand out lah. Makanya Pical pilih warna putih. Gitu aja. Nggak usah terlalu banyak berbasa-basi. Terima kasih teman-teman udah nemenin Pical pindahin dari casing yang lama ke casing yang baru ini. Pical akan banyakin lah. Ya, cuma sekedar kayak gini doang gitu kan. Nanti, tapi yang konten-konten seriusan juga tetap ada kok. Oke? Itu aja dari Pical. Jangan lupa teman-teman buat subscribe kepada channel ini, channel Pical Tekno, dan juga jangan lupa main-main ke channel kita yang lain, seperti channel Pical Main Game dan juga channel PMG Fams. Karena Pical Main Game kita nanti ntar lagi akan rilis juga video tentang konsol emulator, dan PMG Fams juga nanti lihat lagi gitu ya. Kalau misalnya kita memang ada liburan atau ada apa gitu, kita akan coba inilah, kita coba upload lagi konten. Ya, makasih banyak teman-teman buat supportnya semua. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Bagus banget guys.